Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lamsubekti dan HP saya 2213266 dari program studi Didik Harga Medis kelas D reguler 2 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas anatomi fisiologi dari dosen saya, yaitu Bapak Henry Diartono SKM NS MPD, dengan tema saya yaitu anatomi fisiologi sistem respirasi. Apa itu sistem respirasi? Sistem respirasi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil O2 dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh untuk mentransfer CO2 yang dihasilkan sel tubuh kembali ke atmosfer. Organ-organ respiratori juga berfungsi untuk memproduksi, bicara, dan berperan dalam keseimbangan asam basa, pertahanan tubuh melawan benda asing, dan pengaturan hormonal tekanan darah. Adapun organ-organ dalam sistem respirasi, yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan salah satu bagian dari organ tubuh manusia yang terletak di bagian luar tubuh dan tepat berada di tengah wajah. Di dalam rongga hidung atau organ hidung juga terdapat sel-sel atau organ lainnya, antara lain bulu hidung. Bulu hidung merupakan bagian yang terdiri dari 6 rongga yang memiliki fungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Sedangkan pada rongga hidung terletak pada bagian belakang tubuh hidung dan berperan sebagai saluran pembersih utama bagi udara yang masuk menuju paru-paru. Di dalam rongga hidung juga terdapat selang lendir atau sel silia. Organ hidung selanjutnya adalah sinus. Sinus adalah bagian yang berbentuk rongga dan terletak di sekitar hidung. Ada 4 sinus, yaitu sinus maxillaris yang berada di depan pipi, sinus frontalis yang berada di tengah dahi, sinus ethmoidalis yang berada di antara mata, dan sinus sphenoidalis yang berada di belakang rongga hidung. Salah satu peran sinus adalah produksi lendir. Selanjutnya adalah olfaktori atau saraf hidung, merupakan salah satu bagian dari saraf kranial yang berhubungan langsung dengan otak, yang berfungsi untuk merasakan bau. Organ hidung yang selanjutnya adalah nasofaring. Terdapat tuba eustachius atau saluran hubung telinga dan tenggorokan, dan tonsil adenoid. Nasofaring berfungsi sebagai pengatur tekanan udara serta pelindung dari infeksi. Organ sistem respirasi yang kedua adalah faring. Faring adalah tabung neuromuskular yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Faring terdiri dari faring nasal yang berhubungan dengan rongga hidung, faring oral yang berhubungan dengan paru-paru, dan faring laryngeal yang berhubungan dengan epiglottis dan laring. Dari laring serta menuju ke esofagus. Fungsi utama faring adalah sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut dan ke esofagus. Organ sistem respirasi ketiga adalah laring. Laring merupakan saluran pembawa udara menuju ke trakea. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernafasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik. Laring tersusun dari 3 kartilago besar yang tidak berpasangan, yaitu sikroid, tiroid, dan epiglottis. 3 kartilago kecil yang berpasangan, yaitu arytenoid, corniculate, cuneiform, dan sejumlah otot intrinsik. Di laring juga terdapat tonjolan. Pada lelaki, tonjolan tersebut lebih besar dari pada wanita. Orang awam biasanya sering menyebut tonjolan ini adalah jakun. Organ sistem respirasi yang keempat adalah trakea. Trakea alias batu tenggorokan adalah salah satu bagian terpenting dari sistem pernafasan manusia. Fungsi trakea yang paling utama adalah sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ sistem respirasi yang kelima adalah bronkus atau bronko.
Bronkus adalah percabangan saluran udara dari trakea menuju bagian kanan dan kiri paru-paru. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang terletak setelah tenggorokan dan sebelum paru-paru. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Organ sistem respirasi yang ke-6 adalah pulmo atau paru-paru atau yang disebut pneumo. Manusia memiliki dua paru-paru yang terdiri dari dua lobus di sebelah kiri dan tiga lobus di sebelah kanan. Alveoli merupakan rongga cekung yang dikelilingi oleh kapiler kecil. Alveoli ini terdapat di paru-paru. Alveoli memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi pada dinding alveoli dan kapiler yang sangat tipis. Alveolus adalah jantung udara yang sangat kecil di paru-paru. Lokasinya terletak di ujung bronkial dan berjumlah sekitar 487 juta kantung. Selain organ-organ sistem respirasi, ada juga struktur organ pelengkap sistem respirasi yang membantu sistem respirasi. Yang pertama adalah pleura. Pleura merupakan suatu lapisan tipis yang melapisi paru-paru dan dinding dada. Pleura ini sebenarnya berfungsi sebagai pelumas yang membantu kelancaran pergerakan paru-paru ketika bernafas tanpa adanya tekanan. Diafragma. Diafragma adalah otot rangka tipis yang berada di dasar dada dan memisahkan perut dari dada. Memiliki fungsi utama dari diafragma yaitu membantu proses pernafasan manusia. Itu tadi adalah penjelasan saya tentang sistem respirasi dan struktur pelengkap sistem respirasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.